Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Sore yang indah ini ya. Ada yang udah siap-siap pulang, ada yang baru tutup toko kan, ada yang bersih-bersih kan mau menyambut malam. Jadi ada beberapa komentar nih teman-teman nih, ini membalas komentar ya. Ada teman-teman kita yang punya usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan yang bertanya, "Om, ada nggak sih kredit usaha non-kur yang kreditnya dibayarnya musiman sesuai dengan panen, ya enggak, seperti itu. Kalau kur jelas ya, kalau kur jelas di Permenkonya diatur bahwa kur super mikro juga, kur kecil juga, kur kecil enggak. Setahu saya mikro sama super mikro itu ada kredit yang bayarnya musiman. Ntar saya ralat lagi ya, kur kecil ada atau enggak ya, saya lupa. Yang musiman tergantung dia panennya kapan. Nah, di luar itu ada nggak ya? Sebenarnya kalau mau jujur, mestinya ada ya teman-teman ya. Apalagi kalau bank-bank yang bank yang mempunyai akses sampai ke pedesaan misalkan ya. Atau bank yang belakangnya ada agro, ada agri. Nah, mungkin ada ya hal yang buat di musiman ya. Tapi kadang-kadang gini teman-teman ya. Kalau kalau bank umum nih ya, ini jujur-jujur aja nih ya. Kadang petugas bank memang mempunyai apa ya? Mempunyai rasa kurang yakin terhadap kredit yang bayarnya musiman. Kalau kur subsidi bunga, ya enggak, pasti lebih rendah. Ada permenkonya, ya enggak? Ada penjaminnya. Nah, kalau kredit umum, kredit komersil yang bayarnya musiman, kadang petugas banknya juga mempunyai tingkat keyakinannya kurang terhadap kredit musiman. Kenapa? Karena memang yang gua rasain, yang gua rasakan, saya nggak underestimate terhadap usaha pertanian, enggak. Kalau ada beberapa orang, ada oknum ya, beberapa orang yang kalau bayarnya musiman itu dia kurang kurang bisa komitmen terhadap pembayarannya. Dalam artian gini, kalau kredit bulanan, teman-teman kan sudah tahu kan angsurannya berapa ya kan, sebulan sekian ya. Nah, kalau musiman kan bayarnya pas sekali, kadang 2 kali ya, tergantung panennya ya. Ya, ada yang panen berkali-kali juga bisa sih. Misalkan maksimal kan cuma setahun misalkan kreditnya. Bayarnya setahun sekali selesai. Ada yang 6 bulanan sekali selesai. Kreditnya selesai kan habis panen. Nah, karena dia para pengusaha tersebut tidak terbiasa dengan bayar bulanan, sehingga ketika jatuh tempo itu karena terbiasa bayar nggak bayar gitu setiap bulan. Ketika jatuh tempo ada beberapa orang yang nggak komitmen terhadap angsurannya, sehingga tingkat kredit bermasalahnya menjadi ada seperti itu, sehingga kredit bayar musiman ini agak jarang ya. Kalaupun ada biasanya dalam bentuk kelompok yang memang sudah dikenal, seperti itu, dikenal dan udah tahu potensinya gimana. Tapi kalau misalkan ya jujur aja sih, petugas bank memang mempunyai tingkat keyakinan yang kurang besar terhadap kredit seperti ini. Bukan berarti nggak ada ya. Ini di luar kur ya kita bicara ya. Kalau kur udah berdiri. Kalau kur sektor pertanian termasuk sektor yang diprioritaskan ya. Sektor prioritaskan ada berapa? Ada berapa? 60% sektor ini harus mendapat alokasi kur yang besar seperti sektor produksi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan. Kalau salah 5 ya. Nah, itu sektor unggulan ya. Kita bicara ini adalah kredit komersilnya ya. Kalau kur jelas ya. Kur memang sektor tersebut primadona dan harus disalurkan. Nah, yang masalah tuh ya non kur ini ya teman-teman ya. Jadi memang ya memang seperti itu ya, karena usaha pertanian ini kan jujur gue juga dari kampus pertanian ya, Institut Perbankan Bogor, Pertanian Bogor ya. Banyak karena saking banyaknya orang kerja di bank ya alumninya. Usaha pertanian, peternakan, perikanan memang usaha-usaha yang mempunyai faktor eksternal yang cukup tinggi ya. Eksternal artinya gini, ada usaha-usaha yang kontrolnya kebanyakan di pengusahanya. Tapi khusus usaha-usaha ini kan, ini usaha-usaha yang menurut gue usaha hulu ya. Usaha hulu tuh usaha di kepala ya. Usaha awal-awal lah ya sebelum diolah. Memang faktor eksternalnya banyak seperti cuaca kan, terus masalah penyakit. Gue pernah tuh ngasih
kredit kepada ayam pedaging kan, tiba-tiba pas mau panen selesai kena penyakit. Bayarnya bulanan sih, itu angsuran pokok bunga ya, nggak musiman, nggak ada penyakit seperti itu. Ya memang makanya gue bilang banyak faktor eksternalnya, sehingga kalau untuk kredit komersil bersifat kredit musiman ini memang kadang-kadang ada pun jadi ragu-ragu petugas banknya ngasih ya. Ya gimana lah ya, karena kan kalau bermasalah juga petugas bank yang diituin kan, yang di apa, ini periksa di apa, kamu nggak ngecek gitu loh ya. Teman-teman juga harus 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 ini ya, tahu ya. Kalau bermasalah nggak cuma teman-teman yang masalah, itu yang ngasih kreditnya juga pasti diperiksa teman-teman ya, kayak gua dulu ya. Jadi curhat ya, jadi jangan heran ya, makanya semakin banyak orang diperiksa akan semakin hati-hati dia ngasih kredit teman-teman ya, seperti itu ya. Balik lagi ke kredit musiman yang komersial ya. Ya kalau mau nyari sebenarnya ada ya, mungkin di bank-bank yang bisa masuk akses ke pedesaan, coba tanya ke Bank BRI misalkan ya, atau bank yang belakangnya ada agri, ada agronya, coba tanya yang musiman seperti apa ya. Kalau bisa sih tanya dulu, memang nggak semuanya bisa menyalurkan ya, tergantung tingkat resiko unit tersebut juga ya. Kalau tempat tersebut banyak masalah di kredit pertanian misalkan peternakan, perikanan, ya mungkin akan menjadi lebih terhambat ya enggak, karena kan untuk mengembalikan apa unit itu menjadi lebih bagus biasanya sektor usaha yang banyak masalahnya di ini dulu, apa, di skip dulu, cari sektor usaha yang lebih rendah masalahnya. Kan di bank juga akan dinilai nih, sektor ini banyak masalah nih, jangan dikasih dulu gitu, seperti itu ya. Mungkin sebenarnya masalah itu di tempat lain, mungkin nggak tempat teman-teman, tapi ketika itu suatu jadi sebuah kebijakan ya susah juga kan ya. Misalkan nih kasih kredit, misalkan contoh ya, ke sawit lagi bermasalah nih, padahal tempat teman-teman sawitnya mungkin keadaan bagus, jadi apa ya, bilang ke bawah-bawah gitu kan. Atau lagi apa, beras nih banyak yang gagal panen ya teman-teman, padahal tempat teman-teman bagus, jadi ke bawah-bawah. Ada kebijakan misalkan lebih hati-hati kan. Karena gini teman-teman, kalau kita ngasih kredit yang sudah diwanti-wanti oleh perusahaan kita misalkan, tapi kita tetap kasih dan bermasalah, itu punishment-nya lebih gede dibanding yang nggak diwanti-wanti gitu. Misalkan tempat kita nggak boleh nih, hati-hati nih nyalurin ke kebun sawit misalkan ya, tiba-tiba kita ngasih dan bermasalah lagi, wah itu punishment ke kitanya itu lebih parah gitu, jebret gitu kan. Asalnya udah dibilang hati-hati juga ya, gitulah teman-teman ya, bisa dibilang ya kita nasib pegawai bank kayak gini gitu ya, yang punya utang orang, yang puyeng kita gitu. Ya karena kita juga punya utang sih. Ya gitu aja guys yang bisa gue share sore ini ya, semoga bermanfaat ya bagi para pengusaha dari bidang pertanian. Kalau memang lebih baik ke kur aja dulu ya, tapi kalaupun harus komersil memang agak susah nyarinya, khusus yang kreditnya dibayar musiman ya. Gitu aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya, thank you.